warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk memenuhi tugas ini, dan tidak lupa juga kita junjung tinggikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Donna Aprianti. Saya mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Pesisir Selatan. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Ramadhani MPDI, tanpa memperpanjang kata-kata pembukaan, saya akan langsung saja masuk ke pembahasan kita yang berjudul tentang HAM. Pengertian hak dan HAM. Hak adalah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Hak azazi manusia, yang dimaksud dengan hak azazi manusia adalah seperangkat hak dan yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang diwajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang. Sejarah umum hak asasi manusia. Magna Charta Inggris tahun 1915. Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh para bangsawan Inggris adalah mengatur mengenai pembatasan kekuasaan raja, sedangkan hak asasi manusia lebih penting daripada kekuasaan raja, dan perlindungan hak-hak warga negara yang selalu didasarkan pada ketentuan hukum. Selanjutnya ada Bill of Rights Inggris tahun 1689. Bill of Rights adalah sebuah undang-undang regulasi yang menyatakan tentang hak-hak dan kebebasan warga negara dan menentukan pergantian raja. Kemudian ada Declaration of Independence USA tahun 1776. Perumusan deklarasi ini adalah Thomas Jefferson, seseorang yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat, yang antara lain berbunyi sebagai berikut. Kami menganggap kebenaran-kebenaran ini sudah jelas dengan sendirinya, bahwa semua manusia diciptakan sama, bahwa penciptanya telah memenuhi mereka hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut, bahwa di antara hak-hak ini adalah hak untuk hidup, bebas, dan mengejar kebahagiaan. Bill of Rights USA. Bill of Rights USA ini diamandemenkan khususnya pada pasal 1, 4, dan 5, yaitu A. Melindungi kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan masyarakat berpendapat pada hak berserikat. Yang kedua, melindungi individu terhadap penyeledahan dan penangkapan yang tidak beralasan. Yang ketiga adalah hak atas proses hukum yang benar sesuai regulasi. Klarifikasi HAM berdasarkan Universal Declaration of Human Rights. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right. Yang pertama ada hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah tempat. Yang kedua, kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Yang ketiga, hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan. Yang keempat, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Hak asasi politik atau politic right. Yang pertama,
hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Yang kedua, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintah. Yang ketiga, hak membuat dan mendirikan parpol atau partai politik dan organisasi politik lainnya. Yang keempat, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Selanjutnya ada hak asasi hukum atau right of legal equality. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Selanjutnya ada hak asasi ekonomi atau property right. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa, hutang piutang, dan lain-lain. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, hak memiliki dan mendapat pekerjaan yang layak. Hak asasi peradilan atau procedure right. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Kemudian, hak asasi sosial budaya atau social culture right. Hak menentukan, memilih, dan mendapat pendidikan, hak mendapat pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Klarifikasi HAM dirigible dan non-dirigible right. Dirigible right adalah hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang tidak bersifat absolut, atau dirigible right yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu. Hak-hak tersebut yaitu hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, hak atas menyatakan kebebasan, menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi, dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas, baik melalui lisan maupun tulisan. Non-dirigible right. Non-dirigible right adalah hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara. Hak-hak tersebut adalah hak untuk hidup atau right to life, hak bebas dari penyiksaan, right to be free from torture, hak bebas dari perbudakan, right to be free from slavery, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian atau utang, hak bebas dari pemindahan yang berlaku surut, hak sebagai subjek hukum, hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama. Hak-hak ini hanya dapat dibatasi tanpa diskriminasi dengan alasan. Yang pertama, menjaga ketertiban umum, moralitas umum, kesehatan, atau keamanan nasional, dan menghormati hak dan kebebasan orang lain. Negara bertanggung jawab penuh menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak sipil secara mutlak dan harus segera dilaksanakan, tidak tanpa ditunda-tunda. HAM dan wajib asasi perspektif Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada materi muatan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Pandangan pertama didukung oleh Mahmud MD dan Bambang Sutiyoso. Hal ini didasarkan bahwa istilah HAM tidak ditemukan secara eksplisit dan di dalam pembukaan batang tubuh maupun penjelasannya. Menurut Sutiyoso,
Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya ditemukan percantuman dengan tegas perkataan hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban negara serta hak-hak DPR. Dengan kata lain, meskipun dalam tataran implementasi secara utuh, Undang-Undang Dasar 1945 tidak efektif berlaku akibat serangkaian kondisi sosial politik yang tidak kondusif. Tetapi Undang-Undang Dasar 1945 pada masanya telah dapat dikategorikan sebagai konstitusi modern yang di dalamnya mengatur perihal jaminan HAM, lembaga keanekaragaman, berikut mekanisme ketatanegaraan dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua, materi muatan HAM dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Muatan HAM dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 kelihatan sangat jauh dari sempurna. Secara redaksional, Satya Arinanto mengatakan bahwa materi muatan hak asasi manusia dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 sebagian besar merupakan pasal-pasal yang berasal atau setidaknya memiliki kesamaan dengan pasal-pasal HAM. Pengaturan materi muatan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya setelah berlakunya perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, adalah sebuah keberhasilan sekaligus sebagai the starting point dalam upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, HAM dalam perspektif global dan regional. HAM sudah mulai dicetuskan oleh negara di dunia sejak ribuan tahun lalu yang bertujuan untuk menghapus penindasan terhadap manusia oleh manusia lain atau penindasan oleh penguasa. Akan tetapi, dalam perkembangannya masih sering terdapat pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia seperti pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Adolf Hitler di Jerman. Adolf Hitler dianggap sebagai salah satu pemimpin terkejam yang pernah ada. Adolf Hitler yang merupakan pimpinan Nazi di Jerman pada periode 1930-an, ia melakukan banyak kejahatan kemanusiaan seperti menangkap tokoh-tokoh politik yang menentangnya dan melakukan pembasmian pada orang-orang Yahudi. Pada prinsipnya, baik secara global maupun regional, dalam rangka penegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia harus dijamin, diatur, dilindungi, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk terhadap 1. Pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar, dan yang kedua, pengakuan dan kebebasan orang lain dan nilai-nilai agama, ketertiban dan keamanan umum dalam masyarakat yang demokratis. Ketundukan inilah yang akan menciptakan ketertiban dan keteraturan serta menciptakan keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban. Selain itu, salah satu upaya yang sangat menentukan perlindungan terhadap pelanggaran HAM adalah melalui peradilan. Peradilan yang kuat akan memberikan perlindungan yang baik terhadap hak asasi manusia dan dampak positif terhadap tindakan-tindakan yang menjerumus kepada pelanggaran hak asasi manusia. Untuk mendukung itu, sekarang sudah ada Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 26
tahun 2000. Undang-undang itu menetapkan di setiap daerah kabupaten atau kota madya ada pengadilan hak asasi manusia. Pelaksanaan peradilan hak asasi manusia juga perlu didukung penyidik yang berusaha untuk mencari bukti-bukti yang kuat tentang pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Bantuan kita bersama dalam memberikan data atau bukti adalah langkah baik untuk tegaknya hak asasi manusia di negara Indonesia. Hanya inilah yang bisa saya dapat sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.